Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Sastra. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 dari LPTK Universitas Majalengka. Saya akan melaksanakan PPL siklus 2 di SMA Islam Teja Buana, Bung Bulang, Garut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum kita mulai pembelajaran, silakan oleh ketua muridnya dipimpin dulu untuk berdoa. Silakan. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Dan Bapak absen dulu yang hadir. Ania, Andini, Astrid, Asep, Asmus, Eva, Epi, Izin betul, Husen, Hasan, ini adik kakak ya. Husen, Hasan, dan satu Syafir ya. Ada suratnya? Fahmi. Hadir semua? Yang tidak hadir Johan. Orangnya. Bagaimana sekarang kabarnya baik? Untuk sekarang yang sudah kita bahas yang kemarin mengenai pencemaran lingkungan ya, kita akan lanjut sekarang untuk materinya tentang bakteri ya. Sebelum kalian untuk bakterinya, di sini ada beberapa berita ya tentang bakterinya. Dia dengan kasus tuberkulosis. Satu ya. Indonesia adalah negara dunia dengan kasus tuberkulosis atau TBC terbesar di dunia. Penyakit yang diperkirakan sudah ada sejak 5.000 tahun sebelum Masehi ini masih bertahan hingga kini. Inilah fakta TBC bertahan berabad-abad. Ini TBC ya, tuberkulosis. Menteri Kesehatan yang Maret 2018 menyebutkan Indonesia menjadi negara kedua dengan kasus tuberkulosis terbesar di dunia. Menempati posisi ketiga negara dengan beban TBC tertinggi di dunia setelah India dan Tiongkok. Saat ini TBC menjadi prioritas dunia. Mengeliminasi TBC menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Dunia yang mencapai eliminasi TBC pada 2030 yang kita capainya jumlah kasus TBC 1 per 1 juta penduduk. Sementara target penanggulangan TBC Indonesia adalah eliminasi pada 2035 dengan Indonesia bebas TBC tahun 2040. Ya, gimana yang barusan hasilnya? Di sini ini tiap hari jadi membunuhnya ini sampai dengan 5.000 gitu ya. Membunuhnya itu. Jadi virus tersebut sangat jahat ya. 50 orang setiap hari ya. Dan ekonominya sangat berat termasuk kemiskinan, stigma, dan Di Indonesia ini jumlahnya sudah 3. Berdasarkan data WHO Global Tuberculosis Report
Di sini globalnya itu di Indonesia sampai dengan peringkat ketiga yang punya penyakit TBC, gitu ya. Terus lagi di sini berapa? 2018 Indonesia menempati posisi ketiga sehingga menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Dunia yang mencapai eliminasi TBC pada ini intinya Indonesia eliminasi TBC pada tahun 2035 bebas TBC dianggarkan. Jadi 2035 bebas TBC. Ini adanya WHO pada tahun 2030 itu mulai bebas TBC-nya ya. Ya kita lanjutkan tanya ke dampak yang menyerang TBC apa saja? Tadi yang menyerang TBC apa saja? Yang menyerang TBC gejala ada batu, apa lagi? Ya, apa lagi? Kekurangan nafsu makan. Terus apa lagi? Apalagi tadi, ya. Jadi aktivitasnya juga tidak normal. Terus lagi suka yang bersin. Ada upaya atau bersin. Hati-hati, tidak kepenuhan. Jadi bersinnya apa? Kita namanya Bapak ingin ngarahin, tolong kalian isi dulu di Google Form-nya ya. Jawab dulu. Kelihatan dari belakang tidak? Nah, ya. Silakan akses dulu Google Form-nya ya. Kalian buka HP-nya masing-masing. Tuh, kan ada satu pertanyaan. Ini pertanyaannya seperti ini ya. Ini untuk mengkaji sepotong ikan asin yang padat. Ini tinggal 4 part ya. So, silakan kalian mulai berhitung. Mari. Ini 1, 2, 3, 4. Itu kelompok 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tuh ya. Silakan yang tadi menyebutkan nomor 1, silakan kalian bergabung lagi pada 1, 2 dengan 2, 3 dan 2 dan seterusnya. Silakan. Ini mau kemana? Nah, tadi kalau begini misalkan kita ke situ di sini, ke sana, kelompok itu, ini aja. Nah, semuanya, semuanya. Nah, semuanya. Ya, sampai sudah kelompoknya dibagi. Silakan kalian buku catatan yang lainnya dipersiapkan dulu ya. Mobil buka untuk catatannya. Silakan kalian catat ya. Ini ada beberapa kelompok asal, kelompok A,
Akhirnya misalnya dari awal terus ada penugasannya yang kalian diskusikan. Sekarang boleh dicatat dulu atau diperhatikan dulu. Nah, kita langsung saja ke materinya di sini ya. Bakteri. Silakan kalian kalau di Bapak ini ada lembar kerjanya halaman 112, silakan yang bawa buku paket 112 ya. Aduh ya catatannya. Yang pegang HP dimatikan dulu HP-nya ya. Matikan dulu HP-nya, kasih Bapak kasih bisa untuk diskusi kelompok pilih kekuatan atau demi karena diskusi kelompok. Yang pertama di sini bakteri. Bakteri di sini ada suatu part struktur. Ada bentuk sel bakteri, bentuk sel, struktur sel, reproduksi, juga peranan bakteri. Pasangan hubungan bakteri itu ini yang ya, ini adalah tuberkulosis. Ya. Yang tadi dari lihat tayangan video materi bakteri. Ya. Bakteri di sini ada suatu part struktur. Ada bentuk sel bakteri, bentuk sel, struktur sel, reproduksi, juga peranan bakteri. Pasangan hubungan bakteri itu. Ini ya, ini adalah tuberkulosis. Yang tadi dari lihat tayangan video materi ini pertama kali waktu itu menyerang organ pernapasan, terutama hidung, terus kita mulut juga kan pasti ya. Berinteraksi lewat mana seperti yang kemarin virus COVID, ya, interaksinya virus COVID, ya. Terus lagi sininya juga, ini ya, yang ini itu dalam suatu bentuk darahnya. Nah, bakteri kecil, senangnya, membutuhkan. Pas murid itu ya bentar saya bentar aja ada ekornya ya. Yang pertama di sini bagian intinya itu dibagi dua, ada struktur luar dan ada struktur dalam. Di mana di sini ada dinding sel, ada juga kapsul, ada juga membran sel, flagel, flagel, lemak, pilih, pilihnya, pilih juga ada bagian. Jadi flagel ini sebagai ekornya, itu kepala bergeraknya. Itu adalah struktur luar. Selain struktur luar juga ada struktur dalam. Di dalam struktur dalam ini ada yang dinamakan sitoplasma. Dan di dalam ini sitoplasmanya bisa di nukleoidnya ini ya, ini bagian dalam. Jadi kalau organ apa organ bakteri gitu. Dan terus lagi ribosom, mesosom, dan plasmid. Di sini juga nukleoid ini ada DNA. DNA-nya apa? Tiosin. Bentuk bakteri itu seperti apa saja ya? Ya. Bentuknya ada yang berbentuk fokus, ada yang berbentuk basil, ada juga yang berbentuk spiral. Nah ya, para pemahaman fokusnya fokus ada basil, ada spiral. Ya, jadi
yang fokus bentuknya seperti apa. Fokusnya kan di sini ada 4 ya, ada monofokus, ada juga dikrofokus, ada juga stereofokus. Nah, sekarang kita kepada pengertian dulu ya. Silahkan kalau ada yang akan ditanyakan, kita sambil berlanjut saja. Pengertian bakteri. Bakteri adalah mikroorganisme prokaryotik yang memiliki ukuran yang sangat kecil. Jadi tidak bisa dilihat oleh mata langsung dan bentuknya yang beragam. Ya. Yang selanjutnya, bakteri adalah salah satu bentuk di kehidupan pertama yang muncul di permukaan bumi. Ya, pasti untuk sejarah Islam sudah kalian ketahui ya. Yang hidup di sini, dalamnya siapa, dalam Al-Quran juga sudah ada ya. Yang selanjutnya lagi, bakteri adalah makhluk Allah yang dapat hidup di hampir setiap lingkungan. Atau kita kenal dengan istilah makhluk kosmopolitan gitu ya. Jadi bentuk makhluk yang kecil tapi bisa hidup dan peranannya pun sangat banyak. Ya, ada yang tunggal, ada yang selanjutnya cara hidup bakteri. Nah, yang tadi. Jadi bakteri tersebut hidupnya di mana saja nih? Mana bakteri hidupnya? Ada di daerah yang panas, yang dingin, kadar garamnya yang tinggi. Ya, banyak jadi bakteri bisa hidupnya. Ya, satu fotoautotrol. Fotoautotrol itu apa? Nah, bakteri ini mampu mengubah senyawa organik menjadi senyawa organik dengan bantuan berupa energi foton atau cahaya. Contohnya bakteri ungu dan bakteri hijau. Yang selanjutnya, kemoautotrol. Bakteri ini mampu mengubah senyawa organik menjadi senyawa organik pada berupa energi kimia. Contohnya bakteri Microsomonas dan Microsomonas. Jadi ya, kaca sendiri fokus. Yang selanjutnya juga di sini foto kehidupan bakteri ini bergantung pada senyawa organik yang ada di sekitarnya. Jadi sebagai pengurai, jadi sisa-sisa tumbuhan, sisa hewan yang ada di bangkai yang sudah mati bisa diuraikan oleh bakteri. Contohnya bakteri apa nih? Bakteri sulfur. Yang selanjutnya, kemoenterol. Ini mah kehidupan bakteri memulainya bahan organik dalam senyawa organik. Contohnya pada bakteri saprofilit dan bakteri parasit. Kelompok 2 ya. 2, kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4 ya. Silakan itu tentang dalam kelompoknya hanya didiskusikan terlebih dahulu ya. Sambil kita lanjut, ini untuk supaya memudahkan dalam diskusinya. Reproduksi aksesual, nah ini seperti ya tahapan pengolahan biner ya. Atau step silakan untuk kelompoknya didiskusikan dulu ya. Untuk kelompok 1 sampai ini kelompok 1 ya.
dua. Kata nanti tangkap nanti supaya bubuluran, supaya lendiran. Kenapa teh? Nah, pernah. Ya jalan-jalan, naik tangkap jauh. Pilarian kayak menurut panen, terus panen kesadanya ada yang menurut sekolah semua orang panen. Kalau panatnya panen. Terus tina dapuran nanti, ayah seperti lendir. Ayah bubuluran lah. Itu sudah terkena. Oke. Pakainya namanya Pseudomonas sawana saung. Ini tinggal tanaman saja ada Calceum papaya, ternyata tanaman papaya. Upami kita tangkal bedangan biasanya teh daun nanti anu barodas. Saya tidak daun nanti anu bodas nanti tiba bodas nanti. Ya sampai sini saja materinya ya. Silakan kalian kerja kelompok yang barusan sudah ditugaskan. Silakan ya. Silakan kalian berantusias untuk mengerjakan kelompoknya. Mengerjakan kelompoknya. Kalau presentasi disiapkan, sampai tampil. Silakan kelompoknya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengelompokan materi dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa faktor. Pada yang bersifat autotrop dan heterotrop, umumnya berkembang biak secara vegetatif dengan cara pengolahan bilah, tetapi dapat juga berkembang biak secara seksual yakni dengan konjugasi, transfusi, dan transformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya semuanya yang akan menonton. Terus lagi jadinya jangan sampai menunjukkan. Coba dulu, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakteri memiliki peranan yang penting dalam kehidupan manusia, baik peran yang menguntungkan ataupun yang merugikan. Bakteri memiliki peran yang positif karena bermanfaat di bidang pertanian, mencegah makanan, menghasilkan antibiotik, vitamin, enzim, dan hormon, menghasilkan berbagai jenis makanan dan minuman yang baik.
membunuh hama-hama bermanfaat pada industri logam, serta menghasilkan biogas. Bakteri memiliki peranan negatif karena dapat menimbulkan berbagai penyakit, baik penyakit pada manusia maupun pada ternak, hewan, dan tanaman hidup. Sekian, Assalamualaikum. Dari simpulkan, silakan ini untuk mengisi pretest, postes ya, yang keduanya postes. Silakan kalian akses di materinya, Google Form-nya. Jelas seperti dibuka, http form. Isinya ya. Kalau sudah, sebelum kita dibahas dulu, untuk minggu yang akan datang kita dipersiapkan sebelum UTS. Kita ulangkan dulu ya, biar ulangannya mau tulis mau di sana ya. Jadi kita siap-siap dulu ya untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kalian berdoa ya, pimpin oleh kelasnya ya. Astagfirullah wa atubu ilaih.